nggak punya ijazah, di Mm-mm. blow up mempengaruhi keputusan partai. Karena 80%, 84% Oh, angkanya ya, ya, itu. ya, ya, ya. Jadi mau nggak mau Sehingga Ibu partai, Mega mau iya, nggak mau karena Ibu mencalonkan gitu ya. Mega Mm. berpatokan pada hasil survei. Oh, oke, oke. Inilah yang Mm. terjadi. Mm-mm. Sehingga partai kami agak sedikit Kesulitan lah ya. kurang hati-hati. Mm. Ya, Mm. Oke. kurang hati-hati. Mm. Itu yang Oke. menyebabkan kenapa kami kurang teliti. Mm-mm. Tapi apa yang dilakukan oleh Andi Wijayanto, karena dia sekretaris pemenangan Mm-mm. presiden, Mm-mm. dia sudah melakukan tugasnya dengan benar. Dia terima, Mm-mm. dia baca, dia putar bolak-balik, Mm-mm. bahwa fotonya sama, dia bilang dia lupa. Ya, Mm-mm. tapi bahwa itu asli atau tidak asli, Andi nggak paham. Karena yang paham kan Oh, UGM. oh, ya, 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 ya. Oke. Jadi Mm. Andi hanya melaksanakan tugasnya dengan benar, dengan Mm. tugasnya Mm. dengan sebagai mestinya. Dia Mm. bertanggung jawab terhadap dokumen yang akan diserahkan kepada KPU. Itu kan tanggung Mm. jawab dia Mm. sebagai sekretaris pemenangan. Ya, oke. Nah, tapi kalau soal ijazah yang dicetak di pasar pramuka itu, Anda meyakini seberapa besar dan pernyataan Anda itu bisa dipertanggungjawabkan sampai sampai level apa nih yang itu karena bikin rame sekarang? Saya yakin itu di atas 90% benar ya. Di Karena atas banyak 90%. sekali. Saya juga pernah ngantar teman dulu ke situ Oh, untuk oke. bikin, Ah, waktu dia mau maju ah, maju apa ya, maju DPRD ah, apa tuh. mm, Ya ke situ. mm. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Memang Nah, tempatnya. Hampir mm, semua partai bikin ke situ. Yang kadernya nggak punya. Kalau mm, kader yang baik-baik punya ada. Tapi kan itu eranya tahun 2012 tuh, era pertamanya kita pilkada mm, sama itu kan. Sekarang mm. generasi itu udah habis. Di Oh, PDI Perjuangan sekarang anak-anak muda dengan sarjananya yang benar mm, mm, dan intelektualnya yang lebih tinggi. mm, Ada yang sudah S2, S3 sekarang di kader PDI. mm, Tambah mm. sudah berhaji lagi. Oh ya. Dulu kan akar bahar, ya kan? Oh ya, ya. Atau Oh, jadi ini Jokowi itu bagian rombongan yang lama itu juga dong termasuk berarti ya? ya dong, ya. Mm, Karena memang mm, hampir semua orang, di kader-kader kami yang dari daerah-daerah, mm. itu kalau mempertanyakan di mana bisa bikin bikin Ijazah? ijazah, ya di situ, dibawa ke situ. Hmm. Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Dan itu bukan hanya PDI loh, hampir Hah? semua. Ya kan kita lihat kan ada namanya Komar, kan juga Ya. bikinnya di situ. Oh, ya, 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 ya. Oke. Nah, ada lagi banyak lagi. Kita pernah ketemu dulu PRDD, kita pernah Mm-mm. ketemu JR Saragi, kan Mm-mm. semuanya palsu. Iya, Tapi kan iya. karena persyaratan dari KPU itu. Tapi Ah, mereka nggak jeli. Kan KPU hanya mensyaratkan sampai batasan ijazah SMA SMA atau betul. sederajat. Mm-mm, mm-mm, Tapi kan semua orang ingin di depan namanya ada titel. mm-mm, mm-mm. Ada doktor, ada Mm. profesor, kan gitu. Di depan Ya, namanya ya, ya, ada ya. insinyur, ada dokter. Nah, Mm, itu yang menyebabkan mereka berupaya mendapatkan sarjana, ijazah mm-mm. itu. Ya. Nah, kalau Sebenarnya kalau syaratnya cuma SMA. ya, ya. Jadi yang waktu itu mengurus ke Pasar Pramuka itu Denny Iskandar itu yang sekarang nggak orangnya nggak tahu di mana gitu ya, gitu ya. Ya, ya. Jadi karena dia pentolan partai lah, aktivis lama di partai di DKI, jadi dia Mm, paham. mm, mm. Di Tapi dia, PDI sendiri kan, ya, silakan, silakan, silakan. di PDI sendiri kan pentolan-pentolannya pada waktu itu hampir semuanya pakai ijazahnya nggak benar, bikin Mm, di situ. mm. Iya, Tapi senior. ya, 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 ya. Oke. Nah, jadi tapi kalau menghilang ini dia diminta menghilang atau apa nih menurut Anda yang terjadi? Jadi dia kecewa. Mm-mm. Dia kecewa setelah pengurusan itu. Jadi dia Mm-mm. berapa kali ketemu Jokowi, karena dia Mm-mm. tim inti Mm-mm. pemenangan. Mm-mm. Dia dijanjikan lah untuk Mm-mm. menjadi direktur utamanya Pasar Jaya. Mm-mm. Yang menjanjikan itu katanya Jokowi dan Mas Mm-mm. Pras. Mm-mm. Prasetyo. Makanya bisa telepon Mas Pras. Mm-mm. Mas Pras sudah jelasin ke saya. Mm-mm. Mas Pras bilang, brengsek dia katanya. Dikasih komisaris nggak mau, maunya direktur. Nah, Mm-mm. itu biasanya dalam posisi seperti itu kan adalah namanya barter politik ya. Saya Mm-mm. lakukan, saya kerjakan, saya terima risiko, tapi saya minta jabatan kan gitu. Itu Mm-mm. biasa di Mm-mm. kalangan yang seperti itu. Nah, dia Mm-mm. kerjain. Dialah Mm-mm. yang menuntun memaintain Mm-mm. Widodo ini. Karena Widodo ini orang kepercayaan Jokowi, pemegang dana besar untuk Mm-mm. kebutuhan kemenangan DKI. Mm-mm. Jadi dia TNI ini yang urus. Mm-mm. Maka terus dia pindah dari Cikini pindah ke Jalan Borobudur 22 Menteng itu. Mm-mm. Ingat, kita nggak ada masalah sama agama Yahudi. Yang kita bermasalah adalah kepada Zionism, sebuah ideologi anti kemanusiaan yang sekarang diperankan oleh para politisi Israel. Sama rakyat Israel nggak ada masalah, apalagi Jewish sebagai religion kita nggak ada masalah. Ya, jadi biar sadar juga teman-teman yang Kristen di Indonesia bahwa membela Palestina itu adalah
membela kemanusiaan. Begitu Bang, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Jaspera yang sudah memberikan closing statement-nya. Silakan Bang Bestari, closing statement 2 menit ya Bang. Halo Bang Bestari. Ya, mungkin ada gangguan jaringan. Kita ke Bang Luis ya. Halo Bang Luis, ya. Silakan closing statement. Halo Bang. Ya. Ya itu tuh udah buka. Oh ya. Silakan Bang Bestari, closing statement Bang. Dari siapa dulu Pak? Dari saya dulu? Ya. Ya Bang Bestari dulu Bang. Ya, maaf Pak. Ya, terima kasih Bung Altro dan rekan peserta diskusi sekaliannya. Kalau sekarang kita buat suatu pertanyaan, siapa yang bisa menghentikan nafsu agresi peperangan ini ya? Ya, kalau saya berpikiran sih kembali kepada Amerika Serikat. Karena Israel sendiri sebenarnya dalam kondisi sekarang ini tidak akan berani memerangi Iran kalau tidak seizin, setahu, serestu oleh Amerika Serikat. Itu faktanya. Fakta kedua bahwa memang mayoritas negara-negara di dunia sekarang sudah menyarankan agar Israel menghentikan agresinya ke Palestina demi kedaulatan dan demi kemanusiaan. Artinya kedaulatan berarti sudah berpihak agar Palestina itu menjadi salah satu negara yang merdeka penuh seperti itu kan. Jadi saya sependapat dengan rekan-rekan tadi, yang ada di Palestina dan Israel itu di sana bukan perang agama dan bukan karena proksi ada Hamas, ada apalagi Houthi, ada Hizbullah, bukan itu. Itu adalah memang ya nafsu untuk memperluas wilayah kekuasaan seperti itu. Dan satu catatan barangkali sebagai bandingan, Iran juga punya traktat baik itu bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain di bidang pertahanan seperti Uni Soviet atau yang kita kenal sekarang Rusia ya, seperti Cina, seperti Korea Utara, dan mereka ada investasi di sana, ada bisnis di sana. Kalau ini juga tidak dihentikan, apakah tidak tertutup kemungkinan akan hadir di sana? Dan ini akan berpengaruh kepada negara-negara secara global dan tidak tertutup kemungkinan ini negara-negara punya kekuatan teknologi dengan senjata nuklirnya. Jadi kembali kepada negara kita, negara Indonesia, sudah benar mengambil posisi tetap mendukung Palestina agar menjadi negara merdeka demi kemanusiaan. Seperti itu saya kira Bung Alto, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, sampai ketemu besok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Bestari ya, yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Silakan Bang Luis, closing statement-nya 2 menit. Iya, closing statement saya ya. Sedikit boleh agak panjang dikit ya Bung Adro. Saya ingin memberikan bahwa menyedaskan untuk kaum kami ya, sedikit ya. Gini ya. Ini benar-benar bukan perang agama, dan Israel yang sebagai beragama Y dan Israel sebagai pengikut Yesus itu sudah terpisah, dan sekarang untuk Israel yang non-Zionis sudah tidak ada di sana lagi, sudah berdiaspora sejak perang Bar Kokhba yang mau menjelang perang Bar Kokhba yang kedua, dan sampai sekarang tidak ada dan sudah berdiaspora, termasuk ada di Palestina itu sendiri, ada di Alexandria, ada di Roma Italia, ada di Yunani, ada di Syria, yang namanya akhirnya jadi di sana ada namanya Katolik Ortodoks Syria ya. Yang untuk Israel ini yang pengikut Yesus itu sudah mendapatkan tanah perjanjian
yang ada di seperti Vatikan. Ya. Saya ingin biar agak sesuatu yang berbau nanti tidak berperang agamanya begini. Karena Yesus waktu ketemu orang Samaria yang baik itu, dia mengatakan begini, kamu tidak akan lagi menyembah di gunung ini atau berkiblat ke Yerusalem. Kamu sudah mempunyai Allah yang hidup. Ya, Allah yang hidup itu tidak hanya di situ. Jadi mengapa orang Amerika yang demo itu saya tidak mau dibilang Zionis? Ya, salah satunya jawaban itu. Tetapi memang di kitab suci ada nama Israel, tapi bukan Israel sebagai negara sekarang, tapi Israel suatu yang hidup, yaitu Yesus yang hidup, yang sudah berdiaspora sampai ke tempat saya berdoa mengikut keyakinan Yesus Kristus. Itu ya, jadi tolonglah teman-teman perbedakan Israel sebagai negara dan Israel sebagai agama, ya. Karena apa? Itu ada sesuatu yang tidak benar. Karena apa ya? Seperti negara-negara yang saya sebut tadi itu, kita bukan melindungi Israelnya, tapi kita melindungi situs di situ. Karena di situ ada Golgota, ada tembok ratapan, ada makam Abraham dan sebagainya, dan ada penemuan situs laut mati, ya, yang sudah diteliti semua itu. Ya, makanya orang Katolik itu kemarin si Paus yang sudah meninggal itu menyatakan tidak mendukung Israel. Karena apa? Ya harus dihentikan karena banyak korban di situ. Agama tidak menginginkan untuk membunuh. Ingat ya, 10 perintah Allah itu apa? Jangan membunuh. Kalau di Katolik itu ada gini, kalau kamu dipukul pipi kananmu, dikasih pipi kirimu, artinya apa? Tidak membalas di situ. Ya, itu aja Bung Atro, semoga ada suatu kesadaran mengenai soal agama dan keyakinan terhadap Tuhan, bukan keyakinan terhadap suku. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Louis Terbang Tinggi ya, yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih Bang Alut Sopi, Bang Boe, Bang Aritonang, ya, Bang Jasbara, Bang Bestari dan Bang Louis yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bersuara di Komalki Altru dalam rangka memberikan pencerahan ya kepada masyarakat, dan mudah-mudahan visi kita membangun kesadaran kolektif masyarakat ya di dalam kehidupan berdemokrasi yang substansial, bukan hanya berdemokrasi secara prosedural saja ya. Seperti itu. Kita tutup acara pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Tetap Ya, berjuang. terima kasih. Salam, salam keajaiban. Keputusan bla bla nomor sekian, nah itu menimbang apa, mengingat, menimbang dan seterusnya bla bla bla. Kita baru lihat konstruksinya, baru sudah tahu bahwa itu salah. Karena ada pakemnya Bang. Makanya saya begitu awal keluar kemarin itu Aceh, langsung saya sikat itu. Sebelum JK loh, sebelum JK. Saya sudah katakan ini pasti pelanggaran undang-undang. Karena Mendagri tidak dalam orientasi mengatur wilayah itu punya siapa. Yang mengatur wilayah itu punya siapa adalah undang-undang. Terkecuali itu nanti ada perubahan undang-undang dari keputusan itu Ya, ya. sifatnya mengusulkan Bang. Misalnya kalau itu Trenggalek ya setuju, ya kasihlah Tulungagung 13 itu saya rela misalnya. Silakan direview Perda Tata Ruang. Kemudian rubah undang-undang. Review juga undang-undang, revisi juga undang-undang nomor itu tentang pembentukan Tulungagung supaya yang tadinya belum masuk masuk. Tidak ada masalah Bang.
Selama itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan masyarakat sana setuju. Ya, kedua kabupaten itu sudah sifatnya usulan. ya ini sifatnya usulan yang putuskan oleh DPR. Nah, itu proses politiknya di DPR, tidak bisa tidak. Karena kalau Mendagri Bang bisa memutar-mutar itu dia, kita bisa bayangkan kekacauan negeri ini kan. Seandainya Mendagri punya kewenangan itu Bang, kacau kan tiba-tiba Madura dimasukkan ke Bali. Kacau. Nah, dari keputusan-keputusan Mendagri yang model semacam ini, solusi yakin bahwa Pak Tito itu tidak mengerti tentang masalah dasar-dasar tata kelola tentang Tidak masalah. mungkin Bang, sepanjang 4 tahun yang dia urus cuma undang-undang Bang. Bagaimana mengelola undang-undang, bukan membuat undang-undang ya. Bagaimana mengelola undang-undang itu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan ketika ada perda yang diusul, yang ribuan perda itu masuk ke Mendagri Bang untuk dilakukan penyesuaian, maka yang pertama di center itu kacamatanya adalah kacamata undang-undang. Dan itu kerjaan Mendagri. Kalau husnudonnya begitu, Kak Mosi, kenapa Tito pada awal-awal ketika bicara masalah keputusan memasukkan 4 pulau ke Sumut itu, kalau keberatan disuruh petun? Ya itu jebakan itu Bang, supaya misalnya kalau ketika petun, kemudian Pak Hakim itu dibayar, bisa saja Bang. Itu kan jebakan mediasi itu Bang. Bukan sih. Kalau kamu pada awalnya berhusnudon bahwa Pak Tito itu ini urusan prinsip dasar, tidak mungkin Pak Tito tidak paham ya, tentang. Pasti Tun Bang, kalau Tun bekerja bagus Bang, kalau Tun bekerja bagus pasti ditolak. Karena bukan kewenangan ini kamu bikin ini permen ini bukan kewenangan kamu ini, Mas. Ini tidak bisa jadikan kasus itu Bang. Tidak bisa jadikan kasus. Yang saya uji itu bukan itu, tapi husnudonmu terhadap Tito sih. Iya karena bukan begini itu, Bang. Ini jalurnya ini Bang, jalur peraturan perundang-undangan ini jelas. Kemudian orang yang melakukan ini adalah orang yang hari-hari berurusan dengan itu. Kok belok ini ada apa? Lah itu penebalan nanti.